Oke, di part ketiga kali ini memperlihatkan Guila yang menyerang dua orang anak kecil dan memaksa mereka untuk mengatakan cara agar dapat masuk ke ibu kota kematian. Karena keadaan yang terdesak, mau tidak mau pun anak tersebut mengatakan cara agar masuk ke ibu kota kematian. Dan Guila pun menggunakan cara ekstrim untuk memasukinya. Lalu di kelompok Meliodas terdiri dari Meliodas, Diana, Elizabeth, dan Hulk. Mereka mencari keberadaan King dan Ban. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dan berniat menyusul kedua teman mereka yang hilang. Di sisi lain, Ban dan King sedang melakukan kejar-kejaran. Awalnya Ban enggan mengakui kalau itu adalah King. Sampai Ban mencoba cara yang pernah ia lakukan bersama King, dan baru dari situlah ia percaya. Lalu kilas balik pun memperlihatkan saat King kembali ke kampung halamannya, dan syok melihat seluruh wilayahnya sudah terbakar habis. Tragedi ini pun membuat King semakin bertekad untuk membalas dendam kepada Ban, yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Elaine. Mereka berdua pun terlibat dalam percakapan yang mendalam tentang masa lalu Ban dan Elaine. Hingga Ban akhirnya mengetahui bahwa Elaine adalah adiknya King. Ban pun akhirnya mengerti bahwa tujuan King mengejarnya adalah untuk membalas dendam. Walaupun King sudah tahu bahwa Ban tidak bisa dibunuh, dia pun mengubah tombak Castielfol-nya menjadi bentuk ketiga, yaitu Fossilization, agar bisa mengubah Ban menjadi batu. Di saat itu juga Ban langsung teringat akan masa lalu bersama Elaine. Elaine pun berkata, andai saja Ban tidak datang untuk mencuri mata air kehidupan, melainkan dirinya, dia pasti akan senang. Ban yang tepat di belakangnya pun berkata, kalau gitu mau kuculik sekarang. Sontak mendengar hal tersebut, muka Elaine pun memerah kayak jambu. Dia pun berkata, kalau aku tidak melindungi mata air kehidupan, entah apa yang akan terjadi pada hutan ini. Ban pun bertekad menunjukkan keseriusannya kepada Elaine dengan mencari keberadaan King yang hilang. Hingga suatu hari, hutan peri mereka diserang oleh iblis. Iblis tersebut seharusnya sudah dikalahkan oleh Klan Dewi pada saat perang kuno. Akan tetapi tiba-tiba muncul kembali. Ban pun diam-diam menyerang iblis tersebut dan mengambil jantungnya. Akan tetapi Elaine berkata kalau jantung iblis tersebut bukan hanya satu. Namun naas belum sempat menghindar, mereka pun terkena serangan oleh iblis itu. Elaine pun menyuruh Ban untuk meminum mata air kehidupan. Tapi Ban menolak. Akhirnya Elaine pun mengorbankan diri dan memberikan mata air kehidupan kepada Ban dengan cara yang romantis. Dari situlah Ban mendapatkan keabadian dan membalaskan dendam atas kematian Elaine. Di hutan peri sebelum perpisahan, Elaine memberikan bibit kepada Ban, lalu menyuruhnya untuk menanam bibit tersebut di suatu tempat. Elaine pun meminta Ban untuk mengatakannya sekali lagi sebelum maut memisahkan mereka. Tapi... Scene pun beralih ke kelompoknya Meliodas. Mereka semua bertemu dengan Guila, salah satu ksatria kudus. Hulk pun menanyakan bagaimana cara Guila bisa masuk ke sini. Yang dijawab Guila, aku kemari dengan cara mati. Sadar akan bahaya dari mbak-mbak tersebut, Meliodas pun menyuruh Hulk untuk membawa pergi Elizabeth jauh-jauh dari situ. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Meliodas dan Diana melawan Guila, di mana mereka harus bertarung habis-habisan untuk bertahan. Lalu di sini King yang sudah selesai melakukan pembatuan terhadap Ban mulai ngebacot dan pergi meninggalkan Ban begitu saja. Akan tetapi langkahnya terhenti saat Elaine muncul dan menghancurkan pembatuan yang menimpa Ban. Mereka berdua pun berbincang-bincang sejenak. Namun King tidak bisa melihat jiwa Elaine, melainkan hanya bisa mendengar saja. Lalu setelah mendengar ada kesatria kudus yang datang ke ibu kota kematian, Ban pun segera ke sana. Sebelum berpisah, Ban pun tak lupa mengucapkan sesuatu kepada Elaine. Setelah Ban pergi, baru Elaine cerita kepada King kalau selama 700 tahun ini ia sangat merasa kesepian. Tapi rasa sepi itu lenyap hanya dalam seminggu olehnya. Elaine pun berkata saat dia tahu bahwa King adalah kakaknya, ia pun sengaja memprovokasimu agar King menusukkan tombaknya kepada Ban. Setelah itu barulah King sadar atas apa yang telah ia perbuat. Pertarungan pun berlanjut dengan Ban yang kini bergabung dengan kelompok untuk melawan Guila. Meskipun sudah 3 lawan 1, ternyata mereka masih kerepotan. Setelah berbincang-bincang dengan adiknya, muncullah Elizabeth dan Hulk. Sambil memperkenalkan diri, Elizabeth dan Hulk pun meminjam tombaknya King. King pun disuruh Elizabeth untuk melarikan diri.
Namun pada akhirnya King memutuskan untuk bergabung sepenuhnya dalam pertempuran. Di sini mereka bertiga pun terpojok oleh satu kesatria kudus. Mereka bertiga pun diremehkan sampai akhirnya King datang dan menyerangnya secara ekstrim. Ya, Bang. Ban pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada King karena telah membantu mereka semua. Walau King masih terlihat berhati, namun dia menyadari bahwa pentingnya Ban bagi adiknya. Guila tampak tidak terkejut dengan pengkhianatan King. Dia sudah menduga bahwa King akan melakukan itu suatu hari nanti. King pun menyatakan bahwa sejak awal dia tidak pernah berniat untuk bersekutu dengan kesatria kudus. Naruhodo. Guila pun menggunakan kekuatan mematikan untuk menyerang King. Namun King dengan mudahnya menangkis serangan tersebut dan menunjukkan kekuatannya sebagai Raja Peri Sejati, yaitu Harley Quinn. Di saat-saat terakhir, Guila pun hampir menyerang King. Untungnya serangan tersebut dibatalkan oleh Meliodas dan dia pun terkena full counter. Dan dia pun dipaksa kembali ke dunia nyata. Mereka pun dijelaskan oleh dua anak kecil sebelumnya bahwa waktu mereka sudah selesai. Dan ternyata anak-anak tersebut merupakan penghuni dari ibu kota kematian. Dikarenakan tugas mereka sudah selesai, mereka pun satu persatu hilang dari ibu kota kematian dan kembali ke dunia nyata. Mata na, Elaine. Tak lupa juga sebelum perpisahan, Elaine mengucapkan rasa terima kasihnya kepada King karena telah menyelamatkan Ban. Sekembalinya mereka di dunia nyata, mereka pun dikejutkan oleh sosok Guila yang masih seperti kondisi mati suri. Lalu Meliodas pun mendapatkan ide untuk mengerjai Guila. Setelah itu, mereka pun mencari tempat untuk beristirahat. King pun tampak khawatir dengan Diana yang terluka setelah pertarungan. Dan dia juga memperkenalkan dirinya kepada Elizabeth dengan berubah wujud. Hah? Wah, pakaiannya berubah, kata Meliodas. Bukan itu masalahnya, jawab Ban. King juga bertanya kepada Diana, Meliodas, dan Ban tentang di mana harta sakral yang mereka miliki. Jancok. Sementara itu di wilayah utara Lyonesse, tepatnya di provinsi Banu, terjadi pertarungan antara suku barbar dan kesatria kudus. Para suku itu pun terkena serangan oleh Gilthander dan satu lagi anggota kesatria kudus yang bernama Hauser. Lalu di sisi lain, Dreyfus yang merupakan kesatria agung kedua menjanjikan kemenangan pada kerajaan Lyonesse tentang perang suci yang akan semakin dekat. Setelah itu di dalam kastil, Dreyfus berbicara dengan Gilthander dan Hauser tentang lanjutan dari perang suci yang semakin dekat. Hauser memperkirakan kalau perang suci ini adanya keterkaitan dengan Seven Deadly Sins. Namun Dreyfus masih belum bisa memastikan hal tersebut. Tapi ada satu hal yang jelas tentang Seven Deadly Sins, terutama Meliodas. Konon katanya ada satu kerajaan yang dihancurkan. Yang tidak lain tidak bukan adalah ulahnya Meliodas saat dosa amarahnya hilang kendali. Kembali ke kelompoknya Meliodas, King pun membocorkan informasi tentang adanya kesatria kudus baru yang dipilih oleh Henriksen. Salah satunya yaitu Guila, yang sebelumnya mereka lawan. Demi untuk menghadapi pertempuran yang akan datang, King pun menyarankan mereka semua untuk segera mendapatkan harta sakral itu kembali. Lalu malam harinya di suatu tempat, terjadi pertemuan rahasia antara Tuigo, Jericho, Guila, dan Helbram. Ditambah satu orang lagi yang datang belakangan yaitu Henriksen. Ternyata Henriksen lah yang telah merencanakan ini semua. Dia pun memerintahkan Tuigo dan Jericho untuk segera meminum darah dari klan iblis yang dapat memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua yang haus akan kekuatan pun langsung meminum darah tersebut tanpa pikir panjang. Namun sangat disayangkan hanya Jericho yang berhasil bertahan dan mendapatkan kekuatan baru. Sedangkan Tuigo meletus seperti balon hijau. Lalu keesokan harinya kelompok Meliodas berangkat ke kota perdagangan. Mereka pun mendapatkan info dari seorang pelanggan tentang palu raksasa milik Diana. Kalau keberadaan palu tersebut ada di kota ini. Meliodas, Ban, dan King pun memutuskan untuk pergi ke kota tersebut dan memutuskan untuk ikut serta dalam festival pertandingan di kota itu. Yang mana hadiah utamanya adalah palu raksasa yang mereka cari. Di hutan pinggiran kota Basel, Diana dan Elizabeth mencari makanan. Mereka menemukan jamur trompet yang terlihat lezat. Namun setelah Diana memukul jamur tersebut langsung mengeluarkan asap berwarna pink. Kembali ke kota Basel. Terlihat semua peserta sangat antusias dengan pembukaan festival pertarungan yang akan diselenggarakan. Dan kita sebut saja ini Kang Helem. Kang Helem ini yang akan menjadi wasitnya. Peraturannya sangat sederhana. Jatuhkan musuhmu dengan cara apapun dari ring tanpa menggunakan senjata. Dan sisakan 8 peserta untuk melaju ke ronde selanjutnya.
Pertarungan pun berlangsung sengit, dengan berbagai tipe petarung seperti pemabuk, pria berotot, dan wanita misterius yang menjadi sorotan. Satu persatu dari mereka pun dikalahkan, hingga tersisa 8 orang, yaitu Hauser, Taizo, Matrona, Griamor, lalu disusul oleh Cain, Pak Tua, Meliodafu, dan Baan. Kedelapan peserta itulah yang akan bertarung di turnamen utama. Mereka pun melakukan pengundian di ruang tunggu. Pak Helem mengumumkan bahwa pertandingan pertama akan mempertemukan Griamor melawan Matrona. Pertandingan kedua yaitu Hauser melawan Taizo. Pertandingan ketiga mempertemukan Cain melawan Pak Tua. Dan yang terakhir pertarungan antara Meliodafu melawan Baan. Setelah pengumuman selesai, Hauser mulai merasa curiga terhadap King, Ban, dan Meliodas. Namun karena dia tidak terlalu cerdas, kecurigaan itu cepat berlalu. Griamor pun di sisi lain tampaknya menyadari ada yang tidak beres. 助かったな。 By the way, sedikit info. Griamor dan Hauser adalah kesatria kudus. Di pertarungan pertama antara Griamor melawan Matrona, Matrona pun langsung melancarkan serangan terhadap Griamor. Griamor yang tak lengah pun segera memasang penghalang sihir untuk melindungi dirinya dari serangan Matrona. Saat dirinya sudah terdesak, Matrona pun langsung mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan penghalang tersebut dengan satu pukulan. Griamor pun sangat terkejut dengan kekuatan luar biasa dari lawan. Tanpa berlama-lama, Matrona pun mengalahkannya dengan serangan terakhir, membuat Griamor terlempar jauh dari arena. Setelah pertarungan berakhir dengan kemenangan, penyamaran Diana pun terbongkar. King pun segera menyadari bahwa Matrona sebenarnya adalah Diana. King pun langsung menyusulnya dan bertanya tentang keberadaan Elizabeth. Diana lalu menjelaskan bahwa Elizabeth juga ikutan mengecil karena terkena asap dari jamur tersebut. Untuk melindunginya, Diana pun menyembunyikan Elizabeth di antara anunya. Lalu pertarungan kedua antara Hauser melawan Taizo pun berakhir dengan singkat, yang dimenangkan oleh Hauser dengan serangan angin yang kuat, hingga Taizo pun terlempar keluar dari arena. Setelah itu Hauser menemui Griamor dan Putri Veronica. Di sana Hauser pun menanyakan alasan mengapa mereka ikut serta dalam turnamen ini. Griamor pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka kemari untuk mencari keberadaan Putri Elizabeth. Jadi kemungkinan besar mereka juga akan ketemu dengan Seven Deadly Sins. Sementara itu pertarungan ketiga pun dimulai antara Cain melawan Pak Tua, yang tidak lain merupakan King. Tapi kocaknya setelah pertarungan, Cain yang kelihatan mabuk malah King yang terjatuh. Lalu King pun mau bermain curang, tapi sepertinya Cain mengetahui hal tersebut. Hanya dengan sedikit dorongan saja, Cain pun mengeluarkan King dari arena. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Cain. Setelah itu pertarungan pun dilanjutkan antara Meliodas melawan Ban. Mereka berdua pun memasuki arena dengan ekspresi yang sangat percaya diri. Pertarungan antara Meliodas dan Ban dimulai dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Keduanya saling menyerang tanpa henti. Meskipun terluka oleh serangan-serangan dari Meliodas, Ban tetap tersenyum, sendiri mengingat saat-saat masa lalu ketika mereka bertarung bersama. Di masa lalu diceritakan bahwa Ban telah melakukan dosa besar, yakni membakar hutan Raja Peri 4 tahun yang lalu. Dia pun sudah dieksekusi sebanyak 33 kali. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi tidak mempan. Saat itu Meliodas yang masih seorang prajurit kerajaan Leones meminta Ban untuk keluar dari penjara. Tapi Ban yang mengira mau dieksekusi lagi, ngotot meminta Meliodas untuk mengeksekusinya langsung di tempat. Meliodas pun mau tidak mau langsung mengeluarkannya dengan cara paksa. Alhasil setelah sat, ronde pertama pun dimenangkan oleh Meliodas. Dia pun berkata kalau memang mau melanjutkan pertarungan lagi, Ban harus ikut dengannya keluar dari sini. Ban pun memberikan senyuman yang lebar, yang menandakan kalau dirinya sangat setuju. Dari situlah kebestian mereka berdua mulai terjalin. Pertarungan pun dilanjutkan. Penonton festival menjadi sangat tertarik dengan pertarungan ini. Banyak dari mereka tidak bisa mempercayai kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Mereka pun bersorak-sorai dan menyaksikan dengan antusias, terutama Hauser, yang sangat kegirangan terhadap mereka berdua. Lalu Ban pun berhasil merampas kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan Meliodas dengan skill miliknya. Kini dengan kekuatan yang digabungkan dari keduanya, Ban pun melancarkan serangan dengan segenap tenaga. Meliodas pun akhirnya melancarkan serangan yang lebih dahsyat, memaksa Ban untuk melawannya dengan sekuat tenaga.
Walaupun keduanya tampak seimbang, tapi Ban memperlihatkan luka-lukanya yang lebih serius. Terlihat di sini Meliodas pun masih mendominasi pertarungan. Sampai saat dimana kekuatan Meliodas pun dirampas sepenuhnya. Dia pun terkapar kelelahan. Namun di puncak pertarungan, Meliodas melepaskan kekuatan iblisnya dalam satu serangan yang dahsyat. Dan akhirnya Ban pun terhempas jauh keluar arena. Dan Meliodas pun ditetapkan sebagai pemenangnya. Para penonton pun kembali bersorak-sorai dan sangat menikmati pertarungan tersebut. Akan tetapi kekuatan iblis yang ditunjukkan oleh Meliodas mengundang kekhawatiran bagi mereka yang mengenalnya, terutama King dan Diana. Di luar arena, Veronica bersama salah satu prajuritnya mencari keberadaan Elizabeth. Mereka telah mendengar rumor tentang kehadirannya di Baisel dan berniat untuk membawanya kembali dengan paksa. Di tengah pencarian, ada seorang pria misterius berambut hijau. Identitasnya masih belum diketahui, tapi ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. Lalu kilas balik memperlihatkan Hendrickson yang sengaja memancing kelompok Meliodas ke Baisel dengan memberikan senjata Gideon milik Diana sebagai hadiah di festival. Setelah itu, pertarungan antara Diana dan Hauser pun dimulai. Hauser yang mengetahui kekuatan luar biasa Diana berusaha mengandalkan kecepatannya untuk langsung menyerang Diana. Dia pun menggunakan skill Rising Tornado. Namun dengan mudahnya, Diana pun menghindari serangan tersebut. Lalu dia pun melanjutkan dengan serangan beruntun. Tapi Diana pun berkali-kali menghindari dan menangkis serangan yang dilancarkan oleh Hauser. Sampai pada akhirnya Hauser pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu Super Cyclone. Yang membuat Diana pun sampai terbang gara-gara jurus tersebut. Di akhir pertarungan Diana pun akhirnya menunjukkan keseriusannya dengan mengeluarkan jurus Heavy Metal yang membuat Hauser pun tertindih dan menghancurkan tanah yang berada di bawahnya. Akhirnya Diana pun mendapatkan kemenangan di perempatan final yang membuat Hauser mengakui kekalahannya dengan senyuman dan menyadari betapa kuatnya Diana. Pertarungan perempatan final pun dilanjutkan antara Cain melawan Meliodas. Di awal pertandingan, Cain ingin memastikan apakah Meliodafu benar-benar adalah Meliodas, rekan seperjuangannya di masa lalu. Mereka pun bertarung dengan intensitas tinggi. Namun sepanjang pertarungan, Cain terus mengamati setiap pergerakan Meliodas untuk melihat apakah ia masih seperti yang dulu. Lalu di akhir pertarungan, Meliodas pun menunjukkan kebaikan hatinya dan kemampuannya tidak berubah. Dan Cain pun yakin Meliodas masih seperti yang ia kenal di masa lalu. Lalu Cain pun mengaku kalah. Ronde perempatan final dimenangkan oleh Meliodas. Dengan Cain mengaku kalah, pertarungan final yang dinanti-nanti pun akhirnya dimulai. Dengan rasa cemburunya, Diana pun tidak ragu untuk menghampaskan Meliodas ke tanah. Di sisi lain dalam waktu yang sama, terlihat Jericho dan Guilan mendekati kota Baisel. Kedatangan mereka kali ini pun untuk mengincar Meliodas dan kawan-kawan. Terlihat Jericho yang sudah tidak sabaran untuk menghancurkan kelompok Meliodas. Lalu di sebuah gua dekat pinggiran kota Baisel, terlihat pria berambut hijau yang misterius duduk sambil membaca buku di depan sebuah armor besar. Meskipun ia tampak tenang, ada kekuatan besar yang terpancar darinya, yang menandakan orang tersebut bukanlah orang biasa. Dan akhirnya part ketiga pun selesai sampai di sini kawan-kawan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.